uswatun hasanah Nabi Isa. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji Abu Ubaidillah Ridwan yang akan mengisi bagian pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Abu Ubaidillah Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Ma'isani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ahda'a ila ridwani. Al-hadi la isani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tiada henti untuk kita selalu untuk memujinya serta menyanjungnya dan bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini kita diberikan kecukupan, kesehatan dan berbagai macam kemudahan dalam urusan kita. Termasuk dalam kesempatan berbahagia ini, meskipun dalam cuaca yang hujan, yang turun hujan, tetap memberikan semangat kepada kita hadir dalam majelis ini. Padahal kita bisa memilih untuk mengambil selimut, kemudian ngopi, sambil makan gorengan gitu. Ya, ini hujannya sholatnya boleh dijamak, sekalian dijamak gitu. Ya, tapi kita tidak boleh demikian, lebih pilih untuk hadir dalam majelis, dalam taman-taman surga ini. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di antara kita atau bahkan seluruh kaum muslimin seandainya ditanya apakah engkau cinta kepada Rasulullah, pasti semua akan mengatakan kami cinta kepada Rasul. Karena memang cinta kepada Rasulullah adalah sebuah tuntutan, kewajiban. Karena para ulama mengatakan cinta kepada Rasulullah itu tidak sekedar luapan emosi atau perasaan, namun hal itu menunjukkan akan kesempurnaan, ketulusan daripada keimanannya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada bapak ibunya, anak-anaknya, atau seluruh manusia. Ya, Nabi mengaitkan bahwa mencintai Rasul tidak sekedar cinta karena luapan perasaan atau emosi. Karena cinta ini juga ada yang sifatnya tabiat. Tapi mencintai Rasul ini adalah bagian daripada keimanan, bahkan menunjukkan keimanan yang sempurna, bagian daripada ketaatan, dinilai sebagai suatu ibadah, dan ini sifatnya kewajiban, bukan anjuran, bukan ikhtiar.
ikhtiar, bukan pilihan. Maka kalau ditanya di sekian banyak makhluk manusia ini, khusus manusia, maka manusia yang paling dicintai itu adalah Rasulullah. Manusia yang paling kita kedepankan untuk kita cintai adalah Rasulullah. Bahkan pada diri kita sendiri, Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau itu benar-benar lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Jadi seandainya antara pilihan Nabi dengan pilihan dirinya Umar, kalau berbenturan tidak sana, Umar akan memilih dirinya sendiri dibandingkan Nabi. Maka Nabi mengatakan, "La, tidak." Maksudnya cintamu itu tidak menunjukkan kesempurnaan iman. Engkau tidak akan sempurna keimananmu hingga engkau menjadikan aku lebih dicintai dibandingkan dirimu. Umar paham maksudnya bahwa kecintaan Nabi SAW bila berbenturan dengan cinta-cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka yang perlu didahulukan, dikedepankan adalah cinta kepada Nabi. Misalkan ini pilihan Nabi, tuntunan Nabi SAW berbenturan dengan keinginan orang tua, keinginan daripada anak, atau bahkan keinginan diri sendiri, maka yang diutamakan adalah pilihan dari Nabi SAW. Sehingga kemudian Umar pun menyatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah SAW, maka sekarang aku nyatakan bahwasanya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dibandingkan diriku." Maka Umar kemudian Nabi mengatakan, "Ya, engkau telah sempurna keimananmu, wahai Umar." Maka hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Taubah ayat ke-24 juga memberikan suatu peringatan yang sangat keras, yang sangat tegas berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Katakanlah, hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, bapak di sini maksudnya ya ibu juga masuk, kakek nenek juga masuk, jadi orang tua kita yang di atas, wa abna'ukum, anak-anak kalian termasuk cucu, termasuk di bawahnya cicit misalnya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian fi nasab, dalam perkara dalam nasab yang mahram atau yang bukan mahram, wa azwajukum, jika istri-istri kalian, wa ashiratukum, jika kerabat-kerabat kalian. Sudah berapa itu?
Ada 5. Yang pertama, bapak, anak, terus saudara, terus istri. Yang ketiga, nomor 5, kerabat. Jika ini semua, yang 5 ditambah lagi 3, jadi totalnya ada berapa? 8. Jika harta yang kalian usahakan, harta manusia yang didapatkan oleh manusia itu ada yang didapatkan secara gratis. Contohnya apa? Waris. Atau waris itu harta yang didapatkan secara cuma-cuma, tapi nunggu apa? Ya ada yang meninggal, tidak bisa dibagi waris kok orangnya masih hidup, itu bukan harta waris. Ya. Tapi tidak boleh berbuat tipu daya untuk menyegerakan orang yang mati, misalkan biar dapat harta waris. Maka orang itu meskipun dia ada hak, tapi karena kejahatannya tidak mendapatkan harta waris. Ada harta yang didapatkan seorang itu harus dengan susah payah, dengan bekerja keras, ada keletihan, ada kepayahan, capek luar biasa. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta yang engkau usahakan, letih, capek, menderita, kerja keras, banting tulang. Ya. Jika harta yang seperti itu, wa tijaratun takhshawnaha atau takhshawna kasadaha. Demikian pula jika perdagangan yang engkau khawatirkan kerugiannya, ya, namanya perdagang itu yang sangat dikhawatirkan adalah kerugian. Sehingga kadang-kadang banyak para pedagang yang mereka menghalalkan segala supaya barangnya laku, dapat untung, tidak rugi. Padahal tidak selalu demikian. Orang berdagang itu tidak selalu untung terus, tidak selalu habis terus. Kadang dari barangnya mungkin 80% habis, 20% itu memang untuk dihadiahkan atau disedekahkan, ya. Atau bahkan lebih daripada itu, dari 100% 30 laku, 70 memang untuk dibagi-bagi, macam-macam. Ya. Tapi orang kalau berdagang itu mesti dia mengkhawatirkan kerugiannya. Sehingga Allah mengatakan, jika perdagangan yang engkau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, kemudian tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang engkau cintai, ya, orang itu bisa senang banget dengan rumah. Mungkin karena kebagusannya, keindahannya, kekokohannya, bangunannya, dan macam-macam. Ada orang yang dia itu senang sekali gonta-ganti, bongkar pasang rumahnya, sama. Tapi sekarang harga rumah atau rumah kan banyak, dulu orang itu investasi pada rumah. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang zaman sudah berbalik. Ya, kalau dulu menginvestasikan rumah itu termasuk keuntungan, bisa dikontrak, kalau dijual juga lumayan. Sekarang tidak bisa. Ya, dikontrak gak laku, dijual ya sudah, akhirnya rusak. Ya, maka sekarang tidak menjadi bahan investasi yang utama. Tapi masih banyak orang-orang yang senang dengan rumahnya. Jadi kalau 8 ini ada, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, ya, kerabat kalian,
harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takutkan daripada kerugiannya, rumah yang kalian cintai, itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, daripada berjihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah, nantikanlah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga kemudian akan datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Ayat ini At-Taubah ayat 24 dijadikan dalil para ulama untuk menunjukkan bahwa mencintai Allah dan Rasulnya hukumnya wajib dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahwasanya mencintai Allah dan Rasulnya itu cinta yang lebih didahulukan dari segala cinta, kesenangan, keriduan yang ada dalam perkara di dunia ini. Maka jangan sampai cintanya kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian dikalahkan dengan cinta-cinta duniawi. Gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara kesukuan, kebangsaan, gara-gara perdagangan, harta, rumah, menjadikan kita lebih memilih dunia. Kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menerjang hal-hal yang diharamkan, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Maka orang-orang yang mereka lebih mendahulukan kecintaannya pada apa yang disebutkan dalam ayat ini, ada 8 apa? Komoditi ini. Ada 8 perkara ini. Maka orang tersebut dinyatakan telah berbuat kefasikan. Kalau dia ternyata lebih cinta dengan ajaran nenek moyangnya, berpegangan dengan ajaran bapak-bapaknya, lebih cinta dengan ajaran atau lebih cinta kepada anaknya, saudaranya, istrinya, kerabatnya, lebih cinta dengan hartanya, perdagangan atau rumahnya, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang fasik, yang tidak mendapatkan hidayah. Dan hidayah pada ayat ini maksudnya adalah hidayah taufik. Tidak diberikan kemudahan untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Ta'ala atau meninggalkan larangannya. Maka ini adalah ancaman, peringatan untuk kita hati-hati terhadap fitnah dunia atau fitnah hal-hal yang kita senangi. Ini juga peringatan bahwasanya kita tidak boleh lebih mementingkan kecintaan terhadap dunia atau hal yang lainnya dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 8 hal ini itu menjadikan kita lupa diri untuk melakukan ketaatan atau amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita telah terfitnah. Kita lebih cinta mereka dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kemudian, kalau kemudian dalam ayat ini menunjukkan adanya kewajiban mencintai Rasulullah, maka bagaimana kita bisa membuktikan? Atau bagaimana kita bisa mengetahui kalau cinta kita kepada Rasulullah itu benar? Bukan sekedar pengakuan semata, bukan sekedar lisan yang terucap. Maka para ulama mereka menegaskan kepada kita ada 4 pokok inti bukti kebenaran cinta seseorang kepada Rasulullah yang hendaknya selalu kita tumbuhkan cinta ini supaya kita termasuk mendapatkan keutamaan anta ma'a
bersama orang yang engkau cintai. Itu siapa yang mencintai Rasulullah dan itu benar cintanya, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Yang pertama, bukti kebenaran cinta seorang kepada Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang Nabi informasikan, meyakini, mengimani dengan hatinya bahwa ucapan-ucapan Nabi itu benar, informasi-informasi Nabi SAW itu adalah kebenaran, meskipun tidak sesuai dengan perasaannya atau akalnya atau logikanya, atau mungkin berbenturan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Tetap yang didahulukan adalah ucapan Nabi SAW, berita dari Nabi SAW. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa apa yang dikatakan Nabi SAW itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. La yantiqu 'anil hawa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali hal itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka setiap ucapan Nabi, informasi, berita dari Rasulullah itu mengandung kebenaran. Maka kita sikap sebagai muslim, bukti cinta kita kepada Nabi adalah membenarkan informasi tersebut. Mau yang sesuai dengan akal kita, yang sudah terjadi di masa lampau, atau yang belum terjadi, atau yang akan terjadi, atau yang sudah kemudian terbukti, maka kita membenarkannya meskipun belum ada hal-hal yang mungkin bisa membenarkannya. Contoh, sebelum adanya penelitian melalui seperti mikroskop dan seterusnya, maka banyak orang-orang mempertentangkan ucapan Nabi SAW berkaitan dengan hadis lalat yang masuk ke dalam gelas yang berisi air, yang mana Nabi mengkabarkan kalau ada lalat masuk ke dalam air, dalam gelas, maka sekalian dicelupkan, karena fungsinya untuk menetralkan. Lalat itu memiliki dua sayap, satu sayap membawa penyakit, satu sayap membawa obat. Jadi kalau dicelupkan jadi netral. Dan Nabi hanya mengatakan setelah itu buanglah lalatnya. Berarti lalat ini najis atau suci? Suci. Berarti minumnya diminum atau dibuang? Lalat hijau. Diuji nih gimana kita, benar enggak dalam satu sayap yang membawa obat, kok langsung sekali dicemplungkan? Kita diuji. Ya. Secara hukum fikih lalat itu termasuk benda yang suci. Karena hadis ini Nabi tidak menyuruh membuang air minumnya. Kalau seandainya lalat itu najis, berarti airnya juga najis. Buang semuanya. Tapi tidak. Nah, ini bertabrakan dengan perasaan kita, logika kita. Dulu sebelum ada alat yang membuktikan, maka orang mentertawakan hadis Nabi ini. Sekarang tidak. Ternyata benar, terungkap bahwa pada sayapnya lalat itu ada obat dan ada penyakitnya. Sehingga kalau jatuh sekalian ditelan. Ya. Nah, ini adalah hal yang kadang-kadang dipertentangkan. Contoh misalkan hadis Nabi SAW bahwa ada perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa.
Orang yang pakai logika, bagaimana mungkin Adam ketemu dengan Musa, jaraknya sudah melampaui ribuan tahun. Pak Nabi beritakan. Sama seperti halnya dengan orang yang dia itu mempertanyakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, yang mana Allah Ta'ala akan mendengarkan setiap orang yang berdoa. Siapa yang minta ampunan diampuni, yang minta hajat akan dipenuhi hajatnya. Tapi orang kemudian dia dengan logikanya, dengan keilmuannya mententangkan hadis tersebut. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Sementara dalam waktu di dunia itu beragam-ragam. Ada yang selisih 1 jam, 2 jam, sampai berjam-jam. Ada yang 6 jam, 8 jam. Lah kalau selisih ini dikatakan di sepertiga malam terakhir, berarti Allah selalu di langit dunia. Ini namanya mempertentangkan ya, berita informasi dalam itu bukan bukti cinta dia kepada Nabi. Kalau kita melihat itu hadis yang sahih diucapkan oleh Nabi SAW, diangkat oleh para sahabat, meskipun akal kita, perasaan kita, ilmu pengetahuan alam, misalkan teknologi, sains itu kau bertabrakan, lebih kita benarkan yang mana? Ucapan Nabi SAW. Itu tanda orang dia itu benar cintanya kepada, bukan permasalahan. Allah punya tangan, terserah Allah punya tangan. Sementara Nabi memberitakan, Al-Quran memberitakan. Kita tidak perlu mengatakan, masa Allah punya tangan, tangannya bagaimana? Lain. Dia mempermasalahkan zat Allah, sementara Allah yang paling mengerti tentang zatnya. Ketika Allah kabarkan dalam Quran, dalam hadis, itu informasi, berita. Maka tasdiquhu fima akhbar. Bukti cinta seorang kepada Nabi adalah membenarkan, mengimani, meyakini segala apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua, ta'atuhu fima amara. Menaati Nabi SAW pada setiap apa yang Nabi perintahkan, meskipun kita tidak mengetahui hikmahnya, atau kita tidak tahu mengapa Nabi perintahkan demikian, atau kita tidak mengetahui keutamaannya. Tapi kalau itu memang jelas dari Nabi SAW bahwa Nabi memerintahkan kita untuk melakukannya, maka taati. Karena itu bukti kebenaran cinta kita kepada Nabi SAW. Para ulama mereka mengatakan bahwa setiap apa yang Nabi perintahkan itu pasti bermanfaat bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Ya. Semisal salah satu di antara perkara yang Nabi perintahkan saat seorang dia tawaf mengelilingi Ka'bah adalah mencium Hajar Aswad kalau bisa. Dan hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Kalau sekedar mencium menjadikan dia berdesak-desakan, berbuat zalim, maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Ya. Sekarang kalau ada orang yang mencium Hajar Aswad, jadi nggak tahu hikmahnya, kenapa kok diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad? Tapi karena itu perintah dari Nabi SAW, Nabi lakukan, Nabi kemudian perintahkan, maka kita taati meskipun kita nggak tahu hikmahnya. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar. Kata Umar Khattab, saat hendak mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, Inni ra'aitu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur, walakin ra'aitu Rasulullah SAW qabbaltuka
qabbalaka ma qabbaltuka. Kata beliau, hai Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu kamu itu sekedar batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan bahaya. Jadi Umar pun tidak tahu hikmahnya apa ngapain kok mencium Hajar Aswad. Kalau sekarang kan dikit-dikit ngalah berkah, ya. Ngantek apa itu? Telek, kotoran, kerbau itu menjadikan hal yang mendatangkan berkah. Padahal menentukan ini mendatangkan berkah atau tidak, sehingga kita bertabaruk itu harus ada dalilnya. Umar mengatakan engkau itu hanya sekedar batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak pula bahaya. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Perhatikan di sini. Berarti Umar mencium Hajar Aswad karena mengikuti Rasulullah. Itulah bukti kebenaran cinta seseorang kepada Nabi. Meskipun dia nggak tahu hikmahnya, keutamaannya, dilakukan kalau memang diperintahkan oleh Nabi. Yang ketiga, istinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi, meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Nabi atau dibenci olehnya. Meninggalkan ya, setiap apa yang dilarang Nabi atau dibenci oleh Nabi SAW. Meskipun kita pun tidak tahu apa sih hikmahnya, keutamaannya, bahayanya apa sih kalau dikerjakan gitu, sehingga harus ditinggalkan. Kita nggak tahu. Tetap bukti kebenaran cinta seorang Rasul, dia menjauhinya, dia meninggalkan apa yang Nabi larang, apa yang Nabi benci. Kalau Allah memerintahkan dalam ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma naha ankum fantahu. Setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah dia kemudian lakukan, dikerjakan. Sementara wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka tinggalkanlah, jauhilah. Maka hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran cinta seorang kepada Rasulullah itu adalah dusta kalau dia tidak bisa meninggalkan apa yang Nabi larang atau yang Nabi benci. Kain sutra kan lembut Ustaz, kok nggak boleh dipakai sama lelaki? Emas kok nggak boleh sih dipakai untuk laki-laki? Ini dalam Nabi SAW, para sahabat tidak pernah mempertanyakan kenapa dilarang. Kalau itu dilarang langsung tinggalkan. Nabi melarang para lelaki memakai kain sutra, langsung ditinggalkan. Nabi melarang untuk minum khamr, langsung mereka tinggalkan. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sikap kita terhadap hal demikian jauhi, tinggalkan. Meskipun mungkin kita nggak tahu ya, sebabnya, bahayanya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bukti cinta seorang kepada Rasulullah SAW adalah alla ya'budullah illa bima syara'a. Dia tidak melakukan suatu ibadah kepada Allah kecuali berdasarkan ajaran Nabi SAW. Kalau engkau, kita semua mengaku cinta kepada Rasul, maka jadikanlah setiap apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kepada Allah
kita lihat, kita lakukan berdasarkan tuntunan dari Rasulullah. Maka dari sifat wudu kita, sifat salat kita, ya, sifat kita berpuasa, zakat, semua ibadah, zikir kita, lakukan hal itu sebagaimana yang Nabi lakukan. Maka Nabi mengajarkan kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, ya, kita lakukan itu semua sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengingatkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Ini 4 bukti inti kebenaran cinta seorang kepada Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Membenarkan setiap apa yang Nabi perintahkan. Yang kedua, mentaati yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa? Yang Nabi larang atau yang Nabi benci. Yang keempat, tidak melakukan suatu ibadah kecuali berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, tambahan dari 4 perkara ini atau 4 bukti ini, di antara tanda-tanda cinta seorang kepada Nabi yang tulus, yang benar, selain 4 perkara tadi adalah orang itu amat sangat berharap melihat Nabi, meskipun hanya lewat mimpi. Berharap melihat Nabi itu tanda bukti kebenaran cinta seorang kepada Nabi. Dan sekarang kita tidak mungkin ketemu Nabi dalam kondisi terjaga. Roh Nabi tidak mungkin datang ke dunia. Perhatikan sih. Setiap orang yang dia keluar dari dunia tidak mungkin balik ke dunia, itu tidak. Hatta Nabi SAW. Karena sudah beda alam. Dunia dengan akhirat dipisah dengan barzakh, pembatas. Disitulah orang-orang yang telah meninggal dunia hidupnya di situ. Maka mereka tidak mungkin balik ke dunia. Jadi kalau ada keyakinan demikian, itu khurafat, itu tahayul, tidak dibenarkan dalam agama. Maka Nabi SAW tidak mungkin kembali ke dunia, sehingga kita bisa berharap melihat Nabi hanya lewat mimpi. Itu pun harus dipastikan ciri-ciri fisiknya sama dengan fisik Nabi dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Syaitan tidak bisa menyerupai. Maka berharap untuk melihat Nabi itu termasuk bukti. Kita lihat masjidnya saja sudah cinta, melihat mungkin makamnya, kuburannya kita juga sudah cinta, meskipun kita nggak lihat cuma dindingnya doang. Karena kuburan Nabi itu sudah 100 tahun lewat, tidak bisa dimasuki. Di tembok tembaga keliling, tidak bisa dimasuki. Jadi kalau dikatakan ada penjaga makam yang tidak ada, bohong. Paham ya? Sudah 100 tahun. Dulu kubah hijau yang di Masjid Nabawi itu adalah pertanda di bawahnya ada makam Nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Itu dulu nggak ada lubangnya, itu nggak ada. Subhanallah, ada tikus masuk mati, baunya menyengat, sehingga dibongkarlah, dibuat lubang di kubahnya itu untuk mengambil apa? Bangkainya tikus itu. Karena sudah nggak bisa dimasuki di pagar keliling, tembok dengan terbakar, sehingga ada yang nungguin dalamnya itu nggak ada. Ya. Jadi kalau juru kunci itu tidak ada. Yang ada petugas-petugas yang mengingatkan kalau berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan nanti. Itu. Yang berikutnya saya tambahkan sedikit. Berharap
melihat sesuatu dari peninggalan Nabi, itu juga bukti. Berharap bisa melihat sesuatu dari peninggalan Nabi, misalkan rambutnya, yang rontok, atau mungkin pedangnya gitu. Tapi karena sudah terlampau jauh zamannya dengan kita, sangat sulit untuk membuktikan kebenaran apakah ini benar-benar peninggalan Nabi atau bukan. Karena banyak orang yang mengklaim, bahkan diperjualbelikan, ini rambut Nabi, orang percaya langsung dibungkus. Kemudian yang berikutnya, bersungguh-sungguh menyebarkan sunnah Nabi. Ajaran Nabi SAW itu juga bukti kebenaran cinta seorang kepada Rasulullah, termasuk membela ajarannya dan sunnahnya. Terlebih di zaman yang penuh dengan keterasingan bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dijuluki dengan hal-hal yang radikal, teroris, katok cingkrang, batok melong, jenggotan. Yang perempuan cadar. Kalau dilihat ada orang semangat pergi ke masjid, jamaahnya Masya Allah, sofnya rapat-rapat, dicurigai. Padahal mereka semata-mata sedang mengamalkan ajaran Nabi SAW. Itu bukti benar cinta seorang. Tapi jelas kan dirahmati Allah Ta'ala, waktu yang tidak memungkinkan. Pada intinya, bukti kebenaran cinta kita kepada Nabi SAW itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Seperti meraih cintanya Allah dan ampunannya, kemudian tinggal bersama Rasul di surga kelak. Kemudian pula meraih kelezatan manisnya iman, itu dengan mengikuti Nabi SAW, dengan mencintainya, termasuk mendapatkan petunjuk dan kemenangan besar. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang besar, itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana